Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul tentang biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, tentu ada yang namanya waktu yang diperlukan. Ada satu titik ketika ia ditanam atau ia mulai ada, ia harus bisa bertumbuh. Tentunya kita mengharapkan satu pertumbuhan yang lebih baik. Firman Tuhan pada malam hari ini berceritakan tentang sebuah pohon ara yang di kebun anggur yang tidak berbuah, yang diambil dari perumpamaan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kita akan coba lihat di ayat yang ke-8 yang sampai dengan yang ke-9. Kita akan buka sama-sama kitab Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang 13 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat yang ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mengingat waktu di perjanjian lama ada seorang tokoh yang bernama Ayub. Mungkin saudara-saudari pernah mendengar tentang kisah Ayub. Ayub pernah berkata dalam satu ayatnya di dalam kitab Ayub yang pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Kenapa hal ini dikatakan demikian oleh Ayub? Karena ia menilai bahwa teman-temannya pada saat itu ketika Ayub jatuh dalam satu yang namanya pencobaan, di mana Tuhan memberikan satu ujian kepada Ayub. Namun teman-temannya melihat dan menuduhkan bahwa Ayub itu pasti kena kutuk, pasti dia punya dosa. Jelas mudah sekali orang menghakimi sesuatu berdasarkan dari hasil akhir yang ia lihat. Terkadang memang ada hubungannya antara sebab dan akibat, namun ini tidak 100% mutlak benar. Seperti contoh sewaktu murid-murid Tuhan Yesus yang dia melihat ada seorang yang lahir buta. Kemudian murid-murid ini bertanya kepada Tuhan, siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang ini sendiri atau dosa dari orang tuanya? Pemikiran ini terjadi karena orang menganggap bahwa ketika seseorang menderita sesuatu, mengalami satu pencobaan, mengalami satu kesakitan, sakit penyakit, itu akibat dari dosa. Ini adalah pemikiran yang umum yang terjadi. Banyak orang akan menganggap demikian. Namun bersyukur kita mempunyai Tuhan yang berhikmat. Tuhan menjawab dengan segera dan mengkoreksi penghakiman yang mereka katakan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan harus dinyatakan dalam dia. Hal ini catatkan dalam Yohanes pasal yang 9 ayat yang ke-3. Sama halnya di dalam perikop Lukas pasal yang pertama sampai dengan yang ke-9, pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Dalam perikop awal ada satu peristiwa di mana ada orang datang kepada Yesus. Mereka membawa kabar tentang orang-orang yang dari Galilea yang darahnya dicampurkan oleh Paulus ketika orang-orang Galilea ini mempersembahkan korban. Namun apa yang terjadi? Mereka mengira bahwa orang-orang Galilea ini mempersembahkan korban, tetapi mereka dibunuh. Dibunuh oleh prajurit yang di bawah pimpinan daripada Pilatus. Orang Yahudi menjadi gempar bahwa mereka beranggapan bahwa Allah berkenan kepada orang yang memberi persembahan. Sedangkan orang-orang Galilea ini terbunuh. Dan mereka bertanya-tanya, apakah orang Galilea ini berbuat dosa yang tersembunyi sehingga ia dihukum Tuhan? Alkitab memang tidak mencatatkan apa tujuan daripada murid-murid ini bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hal ini. Tapi Tuhan menjawab. Kita lihat di Lukas pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lukas pasal yang 13 ayat yang kedua.
Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu ada lagi kejadian lain di ayat yang keempat. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tetapi Tuhan menjawab dengan bijaksana. Inilah hikmat yang dari sorga yang diberikan. Tuhan mengingatkan mereka, tidak. Di ayat 3 sama dengan ayat 5. Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mau murid-murid semua orang Yahudi pada saat itu mau diajarkan agar mereka tahu kesudahan terakhir manusia itu apa. Dan juga tentang penghakiman Allah yang nantinya akan diberikan. Maka di perikop selanjutnya Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang 3 karakter yang ada di dalam perikop perumpamaan tentang pohon ara ini. Ada satu perlambangan yang digambarkan dari 3 karakter ini. Mari kita akan lihat. Yang pertama, di dalam kitab Lukas pasal yang 13 ayat yang ke-6. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Negeri Kanaan adalah satu negeri yang sangat indah. Dikatakan di dalam Alkitab sebagai negeri yang kaya akan susu dan madunya. Ketika cuaca sangat baik, musim sangat baik, keadaan sangat baik, Allah bisa memberkati sehingga bisa menghasilkan panen buah yang sangat baik. Dan dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menyebutkan ada satu pohon yang sangat istimewa. Apa itu? Pohon ara. Apa keistimewaan daripada pohon ara ini? Dikatakan pohon ara ini ditumbuhkan di kebun anggur. Pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Tentu ini membuktikan bahwa tuan daripada pemilik kebun ini melihat bahwa pohon ini diletakkan secara khusus, dipilih dan ditanam di dalam sebuah kebun anggur. Pohon ini melambangkan umat pilihan Allah. Pohon ara melambangkan umat pilihan Allah. Kalau saudara-saudari ingat, di dalam perjanjian lama, umat pilihan Allah ini tentu jatuh kepada bangsa Israel. Allah seringkali memakai cara atau istilah menanam untuk menyatakan kasih dan pengharapannya kepada bangsa Israel atau umat pilihannya. Kita lihat catatan khusus di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat yang kedua. Kita buka Yesaya pasal 5 ayat yang kedua. Dan sama-sama buka. Ini adalah sebuah gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Yesaya pasal yang kelima ayat yang kedua. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sejak Allah mengutus Musa keluar untuk membawa orang Israel dari tanah Mesir atau tanah perbudakan menuju satu tanah Kanaan yang dijanjikan oleh penuh harapan kepada bangsa Israel. Allah selalu mengatur dan memilih umat ini agar tetap berada di dalam pimpinan Tuhan. Dikatakan bahwa pakaiannya tidak akan rusak, kakinya tidak akan bengkak ketika mereka berjalan selama 40 tahun di tanah padang pasir untuk sampai tiba di Kanaan. Dan sampai di penghujung pemimpinan Musa dilanjutkan oleh Yosua untuk masuk ke negeri Kanaan dan menerima tanah perjanjian,
tanah yang telah ditentukan atau diberikan kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham. Sungguh Allah sangat mengasihi umat ini dengan tulus dan ikhlas. Namun Tuhan mempunyai satu pengharapan bahwa bangsa Israel pasti akan setia kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Berkatnya sungguh berlimpah selama perjalanan mereka. Namun patut disayangkan sifat degil daripada bangsa Israel. Mereka melupakan Allah. Mereka mencari baal-baal lain. Mereka menyembah Allah lain. Sehingga hal ini tentu sangat mengecewakan Allah. Gambaran lain pohon ara yang kita bisa lihat adalah pada zaman ini. Siapa pohon ara itu? Kita. Kita yang hari ini mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kita yang hari ini telah dimenangkan oleh darah Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah pohon yang dibentuk, yang dipilih Allah, yang ditanam di dalam kebun anggurnya. Sama halnya seperti bangsa Israel. Kita juga telah diistimewakan mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani yang sangat luar biasa karena Tuhan beserta dengan kita. Karena itu Roh Kudus juga hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita agar bisa diam di dalam diri kita. Karena apa? Karena itu kita harus waspada. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita lihat di Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akhirnya dengan pembakaran. Nas ini mengingatkan kepada kita saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita adalah umat pilihan yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan kita harusnya memenuhi harapan daripada Tuhan. Mengerti maksud daripada Tuhan, yaitu apa? Menghasilkan buah yang baik. Dalam perikop ini tentang pohon ara, tentu dikatakan pohon ara ini tidak berbuah. Pohon buah sepatutnya menghasilkan buah. Namun ada banyak penyebab, ada banyak faktor. Entah unsur haranya tidak baik, cuacanya kurang mendukung, lingkungan sekitarnya tidak baik, dan kelalaian dari petani atau kerusakan alam dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara-saudari perhatikan pohon ara ini, ternyata pohon ara ini sangat spesial dan istimewa. Kenapa? Ini sudah ditentukan, diperhatikan, dirawat dengan baik. Ditanam di dalam satu kebun, itu apa? Kebun anggur. Artinya pohon ini sudah diperhatikan secara khusus. Sehingga boleh dikatakan ketika pohon ini tidak berbuah, kemungkinan besar yang terjadi kesalahannya pada siapa? Pada pohon itu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bila hidup di dalam pohon itu tidak bisa diperbaiki, permasalahan pertumbuhannya tidak bisa diperbaiki. Meski pohon ini sudah tumbuh tinggi, namun ketika ia tidak berbuah, tentu tidak ada manfaatnya dan lebih baik dibuang. Kita akan melihat karakter yang kedua tentang tuan pemilik daripada kebun anggur dan pohon ara ini. Kita akan melihat niat daripada tuan ini. Tuan ini mempunyai pohon ara yang ditanam di dalam kebun anggurnya. Tuan ini mempunyai satu niatan dan tujuan yang khusus. Alkitab mencatatkan kepada kita, hari ini kita sebagai anak-anak Allah, tentu kita sangat beruntung.
Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Paulus mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Hal ini terkadang kita lupakan. Kita tidak amini bahwa Allah telah menentukan hidup kita sebelum dunia ada. Kita yang hadir di sini, kita telah dipilih Tuhan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah memilih kita menurut rencananya dengan sangat teliti. Kita dipimpin untuk bisa masuk dalam kerajaannya. Oleh karena itu Tuhan mengharapkan kita untuk bisa saling mengasihi, saling menjadi terang dan garam bagi dunia, menjadi saksi bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin hari semakin dimuliakan. Inilah adalah tujuan dan niat daripada Tuhan pemilik menanamkan pohon ara ini di kebun anggurnya. Hal yang kedua kita pelajari dari karakter Tuhan sang pemilik ini, yaitu apa? Penantian. Ketika pohon ini ditanam, tentu butuh waktu untuk bisa sampai berbuah, berbunga, dan menghasilkan yang terbaik. Namun Alkitab catatkan di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-7. Kita sama-sama kembali buka di dalam Alkitab kita. Lukas pasal 13 ayat yang ke-7 kita lanjutkan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semestinya pohon ini bisa menghasilkan buah. Tuannya tentu beberapa waktu datang untuk mengunjungi agar pohon ara ini dilihat apakah sudah menghasilkan buah atau tidak. Tuhan ini cukup sabar, ia menanti sama dengan 3 tahun. Waktu yang cukup lama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sama dengan halnya kita, iman kerohanian kita telah dipupuk dari sejak kecil. Mungkin ada saudara-saudari yang baru percaya pada Tuhan, ada yang 3 tahun yang lalu, ada 5 tahun yang lalu, mungkin ada 10 tahun yang lalu. Mungkin juga ada yang dari kecil sudah dibaptis, mengenal Tuhan dari orang tua. Namun Tuhan tetap sabar menantikan kita untuk bisa berbuah. Tuhan menantikan dengan berbagai cara agar kita bisa menghasilkan buah. Buah yang apa? Buah yang berguna sehingga kita tidak mengecewakan Tuhan. Hari ini kita telah diberikan kesempatan. Hampir setiap Sabat kita bertemu. Hampir setiap Sabat kita mendengarkan firman. Selalu ada kesempatan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Namun apakah kesempatan ini kita sia-siakan? Apakah kesempatan ini kita lewatkan? Tuhan ingin mengajarkan kita agar terus memegang kesempatan, harus bisa berbuah. Buah dalam banyak hal. Seperti di lagu yang telah kita nyanyikan, membawa jiwa bagi Tuhan. Hal yang paling sederhana, kita bisa melayani di dalam gereja. Itu adalah salah satu buah yang kita bisa hasilkan untuk membangun dan memupuk iman kerohanian kita. Tuhan mengajarkan juga agar kita jangan putus asa. Tetap semangat dan giat dalam pemberitaan Injil, agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan dan terhindar dari penghakiman Allah pada saat Maranatha. Hal yang ketiga yang dimiliki oleh Tuhan sang pemilik, yaitu keputusannya. Tuhan ini berkata, kalau pohon ini tidak berbuah, Tuhan ini berkata, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Menanam pohon itu butuh tempat yang cukup lebar, tempat yang cukup besar. Ketika ia dipelihara sekian tahun, dijaga, dirawat, kalau tidak berbuah tentu ini menjadikan yang namanya pemborosan. Sehingga ada baiknya kalau pohon ini ditebang dan diganti dengan pohon yang lain yang bisa menghasilkan, sehingga tuannya akan merasa puas.
Ini sebuah keputusan dari Sang Pemilik. Hari ini pun kita yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita tidak boleh lalai dalam mengejar kemajuan iman kerohanian kita. Kita harus terus bergiat. Bergiat sampai apa? Mengenal Kristus secara penuh di dalam kehidupan kita. Menjalankan ibadah kita dengan penuh hormat, dengan rasa takut. Terkadang kita datang ke gereja, kita lupa siapa jati diri kita. Terkadang kita lupa, kita seakan-akan menjadi bos dan Tuhan menjadi bawahan kita. Tuhan kita memang Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan kita adalah roh. Namun terkadang kita lalai dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dengan seenaknya kita datang, cekakak-cekikik, sehingga kita lupa bahwa kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau beribadah kepadanya. Kita harus menunjukkan rasa hormat kita. Karakter yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah dari pengurus kebun anggur. Tuhan pemilik, tentu kita bisa nilai dia adalah Allah Bapa. Sekalipun Allah berkata bahwa pohon itu baiknya ditebang, tapi bukan berarti bahwa Allah itu kejam, semena-mena, hitung-hitungan, realistis. Yang kita bisa nilai adalah Tuhan ini mempunyai kuasa yang mutlak, karena dia yang menanam. Dia mempunyai kekuasaan bahwa dia bisa menggantikan dengan pohon yang lain. Namun dalam perikop ini kita bisa baca bahwa Tuhan ini cukup sabar menunggu. Tetapi kalau kita lalai dan tidak memanfaatkan kesempatan, sewaktu Tuhan masih sabar, sewaktu Allah kita masih sabar, pada akhir tata penghakiman kita sudah tidak dapat lagi berdalih. Pengurus kebun anggur ini melambangkan siapa? Pengurus kebun anggur ini melambangkan Tuhan Yesus yang senantiasa berdoa untuk umat-umat pilihannya. Tentu Tuhan Yesus juga adalah Allah yang di sorga sebagai hakim yang terakhir nantinya. Pengurus kebun anggur ini melambangkan siapa lagi? Melambangkan Roh Kudus. Kita lihat di Roma pasal yang ke-8. Kita akan buka sama-sama Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dan 27. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita saat kita berdoa. Siapa lagi perlambangan daripada pengurus kebun anggur ini? Tidak lain adalah hamba-hamba Allah yang telah diutus pada zaman dahulu untuk berdoa bagi umat-umat pilihan. Ada Yehezkiel, ada Musa, dan nabi-nabi lainnya. Kita akan belajar daripada pengurus kebun anggur ini. Yang pertama tentang belas kasihan. Pengurus ini tahu bahwa pohon ara ini setelah 3 tahun dia belum berbuah. Tentunya hal ini akan mengecewakan Tuhan sang pemilik kebun anggur dan pohon ara ini. Pengurus ini dengan kasih, dia sekian tahun merawat, dengan sabar ia menyayanginya, dan dengan tulus ia memohon, Tuhan, tunggu 1 tahun lagi, aku akan mengurusi kebun anggur ini, kebun pohon ara ini. Aku akan merawatnya, biarkan dia tumbuh. Zaman dahulu Musa dikatakan sebagai seorang yang lembut hatinya. Mengapa bisa demikian? Seringkali Musa dihadapkan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk, bangsa Israel yang durhaka, yang selalu bersungut-sungut dan membangkitkan murka Allah. Dan Allah sampai berketetapan mau menghukum bangsa Israel.
Bahkan Musa sendiri pernah mengeluh kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapatkan kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia sebagai pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalanlah ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya." Namun Musa dengan rendah hati tetap aktif memohon pimpinan daripada Tuhan. Pernah juga kita ingat sekali waktu di mana Musa pada saat itu diminta Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Selama 40 hari untuk menerima hukum Allah dalam dua loh batu. Apa yang terjadi di bawah ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai? Bangsa Israel ini bersungut-sungut. Ia bertanya-tanya kemana Musa? Bahkan memaksa kepada Harun untuk apa? Untuk dibentuk sebuah Allah lain yang bisa memimpin kita. Inilah yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Sehingga pada saat itu Musa turun. Allah sudah cukup murka sehingga mau menghukum bangsa Israel. Dan hanya mau menyelamatkan Musa dan keluarganya. Namun apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-32. Kita buka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32. Ayat yang ke-32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Musa. Dengan demikian kita juga bisa menilai bahwa Musa memang seorang yang sangat lembut hatinya. Ketika bangsa Israel berontak, bangsa Israel bersungut-sungut, hamba Allah ini memohon kepada Tuhan agar apa? Mereka tetap selamat. Mereka tetap mendapatkan pengampunan. Masih ada tokoh lain seperti Paulus. Dan masih banyak tokoh lain dalam Alkitab. Demi membangun umat pilihan Allah, hamba Allah menampilkan semangat berbelas kasihan dan bersabar dalam menasihati orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kita bisa nilai daripada pemilik atau pengurus kebun anggur ini, yaitu dia mempunyai tanggung jawab. Di Lukas yang pasal ke-13 ayat yang ke-8 kita lihat lagi. Lukas pasal 13 ayat yang ke-8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Apa yang dilakukan adalah satu tanggung jawab yang dikerjakan oleh pengurus kebun anggur ini. Pertama-tama ia harus mencangkul tanah sekelilingnya. Agar apa? Agar tanah ini menjadi gembur. Hati manusia sungguh sangat keras. Karena apa? Karena beban daripada dosa dan kenikmatan materi. Sehingga sulit sekali kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Hati kita sudah kaku, keras. Terlalu banyak apa? Terlalu banyak hal-hal duniawi yang kita cekokin sendiri ke dalam diri kita. Tetapi hamba Allah tidak menyerah. Hamba Allah tidak bosan-bosan dalam menghadapi berbagai rintangan dan penganiayaan, untuk memperingatkan agar jangan keraskan hati. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Dia terus menerus dengan sabar menegur orang Farisi agar percaya dan bertobat. Hari ini banyak sekali penyesatan-penyesatan di dalam dunia ini, dan kita harus waspada. Kita harus bersandar kepada pimpinan daripada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita harus bisa mematahkan siasat daripada iblis
Karena apa? Ketika hati kita menjadi keras, ketika hati kita menjadi kaku, firman Tuhan tidak dapat masuk ke dalam diri kita. Kita harus berkaca dalam diri kita. Apa saja yang membuat hati kita menjadi keras? Apakah itu pekerjaan kita yang membuat kita menjadi larut? Apakah usaha kita yang kita geluti itu mengganggu kita di dalam ibadah kita? Apakah pendidikan kita yang terlalu banyak sehingga terjejal dan kita terjauhkan daripada Allah? Atau mungkin handphone yang kita pakai itu selalu mengganggu kehidupan kerohanian kita. Terlalu banyak informasi yang kita terima sehingga firman Allah tidak dapat tumbuh dalam diri kita. Marilah kita berkaca. Hal yang kedua yang dilakukan adalah memberi pupuk kepadanya. Pupuk ini diperlukan untuk memberikan pertumbuhan. Dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Yeremia pasal ke-15. Kita akan skip dulu ya. Ada ayat di dalam Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Menikmati di dalam bahasa akal artinya memakannya. Hari ini kita telah menerima satu anugerah daripada Tuhan yang telah dijanjikan. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia menjanjikan sebuah penolong, yaitu Roh Kudus, yang nantinya akan dicurahkan kepada kita. Dan terbukti, gereja Yesus Jati satu-satunya gereja yang memang dipercayakan untuk mendapatkan Roh Kudus. Tidak ada gereja lain yang di luaran sana bisa mendapatkan Roh Kudus. Hari ini kita telah dipercaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk kita. Roh Kudus telah dicurahkan agar kita bisa menerima makanan daripada Tuhan. Makanan rohani. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memberikan satu kekuatan untuk memimpin orang kepada kebenaran. Sehingga kita dibukakan berbagai macam kebenaran ketika kita membaca firman Tuhan. Kita dibuat mengerti. Itu berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari keinginan-keinginan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dikatekisasi, perjalanan iman sudah dimulai. Namun ketika Roh Kudus itu turun di dalam diri saudara-saudari, hal itulah yang membuat kita terus-menerus diperbaharui. Dan inilah yang menjadi pupuk dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan dan Roh Kudus menggerakkan kita. Hal inilah yang menentukan kita untuk menghasilkan buah kebenaran. Di ayat yang ke-9, Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Perumpamaan ini ditutup dengan kalimat ini. Apa kesudahan dari pohon itu? Tuhan tidak mengatakannya. Tetapi yang kita tahu, pengurus ini melakukan tugas dan kewajibannya. Ia mencangkul, merawat, dan memberi pupuk. Namun tentu akhir daripada nasib ditentukan oleh pohon ini sendiri. Apakah pohon ini mau menghasilkan buah seperti yang diharapkan atau tidak? Kita yang dikasihi Tuhan, janganlah kita melewatkan kelonggaran atau kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan.
Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Sebagai yang terakhir, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita akan bersandar kepada pertolongan daripada Roh Kudus. Saudara-saudari juga jangan sia-siakan. Banyak sekali hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Dan sekiranya itu boleh menjadi satu bekal dalam kehidupan kita, yang terus-menerus menegur kita, mengingatkan kita. Agar apa? Agar kerohanian kita semakin hari semakin baik dan kita bisa menghasilkan buah yang menjadi satu kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan.